Halo semuanya, jumpa lagi bersama Kakak Marketing. Hari ini kita akan belajar mengenai consumer learning yang diambil dari buku karya Michael R. Solomon berjudul Consumer Behavior, Buying, Having, and Being, Chapter 4 atau Bab 4. Sebelum kita mempelajari lebih jauh mengenai bab ini, Kakak mau menjelaskan pentingnya belajar bab ini. Sebagai seorang pemasar, tentunya kita harus paham bagaimana konsumen berpikir dan mempelajari produk dan jasa. Setelah kita mengerti, barulah kita sebagai pemasar bisa mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli sebuah produk ataupun jasa. Cara paling mudah bagi kita belajar tentang konsumen kita adalah dengan merefleksikannya terhadap diri kita sendiri. Sekarang, bagaimana cara kita belajar sesuatu? Menurut Solomon, learning atau belajar itu adalah sebuah perubahan yang permanen di dalam sikap atau tingkah laku dipengaruhi oleh pengalaman seseorang. Belajar sebuah jingle ataupun lagu yang ada di iklan, walaupun kita tidak menggunakan produk tersebut, sudah merupakan kebiasaan yang kita lakukan baik sadar maupun tidak sadar. Teori pembelajaran perilaku atau behavioral learning theories mengatakan bahwa pembelajaran merupakan sebuah hasil dari respons terhadap external events yang dialami oleh seseorang. Teori pembelajaran perilaku juga terbagi dua menjadi classical dan juga instrumental. Yang pertama akan kita pelajari adalah classical conditioning. Classical conditioning terjadi ketika sebuah stimulus yang menghasilkan respons dipasangkan dengan stimulus yang secara natural tidak menghasilkan respons. Stimulus adalah perubahan lingkungan internal atau eksternal yang dapat diketahui, sedangkan respons adalah efek dari perubahan lingkungan tersebut. Penelitian yang paling terkenal mengenai classical conditioning adalah penelitian yang dilakukan seorang fisiologis Rusia bernama Pavlov tentang bel dan anjing. Pertama, Pavlov mendemonstrasikan bahwa anjing akan mengeluarkan air liur ketika diberikan bubuk daging ke dalam mulutnya. Kenapa bubuk daging? Karena kalau dikasih wagyu, mungkin rebutan sama Pavlovnya. Hal ini disebut unconditioned stimulus. Mengapa disebut unconditioned? Karena terjadi secara alami. Selanjutnya, Pavlov akan membunyikan bel yang disebut neutral stimulus. Dilanjutkan dengan memberikan bubuk daging atau unconditioned stimulus. Hal ini dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi refleks alamiah. Anjing setiap kali bel dibunyikan tanpa diberikan bubuk daging pun, anjing akan otomatis mengeluarkan air liur. Kini, bel menjadi conditioned stimulus. Karena secara natural, bel tidak menyebabkan anjing berliur, tetapi sekarang bisa dikondisikan demikian. Respons air liur anjing yang awalnya merupakan unconditioned response, sekarang menjadi conditioned response. Ada catatan key point di situ, repetition or else go extinct. Maksudnya adalah, apabila kebiasaan ini tidak dipertahankan atau tidak diulang-ulang, kebiasaan ini bisa saja hilang, anjing bisa saja lupa. Kemudian, ada catatan tambahan juga di bawah, bahwa ada yang namanya stimulus generalization, yaitu ketika stimulus yang mirip dengan bunyi bel diberikan, maka anjing tetap akan mengeluarkan air liur. Contohnya, yang mirip dengan bunyi bel adalah bunyi kunci ataupun gemericik yang lain. Contoh konsep meniru stimulus ini, contohnya adalah warna kemasan produk imitasi, yang menyebabkan kemasan produk itu membuat konsumen salah memilih. Konsumen tetap memberikan persepsi yang sama walaupun produk tersebut sebenarnya berbeda. Terdapat 3 contoh dari classical conditioning. Yang pertama adalah repetition atau pengulangan. Metode pemasaran yang menggunakan teknik ini adalah iklan Tango tahun 90-an, nggak cukup sekali. Atau Mastin, ekstrak kulit manggis, kabar gembira untuk kita semua. Iklan-iklan ini sangat sering ditayangkan di televisi, sehingga penonton menjadi hafal. Yang kedua adalah Condition Product Association, yaitu memasangkan produk dengan stimulus untuk menghasilkan efek yang diinginkan.
Contohnya, ketika kamu berada di kafe, musik yang diputar adalah musik yang membawa pengunjung merasa rileks. Hal ini bertujuan membuat pengunjung lebih lama berada di kafe dan memesan makanan lebih banyak. Berbeda dengan di department store, musik cenderung lebih upbeat untuk mendorong customer melakukan pembelian. Terakhir adalah stimulus generalization. Tahu dengan produk sepatu Nike? Nike awalnya hanya mengeluarkan sepatu, namun sekarang juga mengeluarkan baju hingga tas olahraga. Tapi karena konsumen sudah hafal dengan logo Nike, maka stimulus logo tersebut memberikan efek yang sama walaupun ditempelkan pada produk yang berbeda dari sepatu. Dengan catatan, masih nyambung. Contoh lain, Cimory awalnya hanya memproduksi yogurt. Kini, Cimory juga punya banyak varian keju eksklusif. Sekarang kita membahas mengenai instrumental conditioning. Instrumental conditioning terjadi ketika seseorang belajar berperilaku yang menghasilkan output positif dan menghindari perilaku yang menghasilkan output negatif. Instrumental conditioning terjadi bisa lewat 3 cara. Kakak langsung berikan contoh agar kalian bisa mengerti ya. Yang pertama adalah positive reinforcement. Apabila kamu mengenakan baju sopan, orang akan memujimu. Seseorang akan memakai baju sopan karena dia ingin dipuji. Sedangkan negative reinforcement, kalau kamu mengenakan baju sopan, kamu akan mengurangi kemarahan ibumu. Di sini, stimulusnya adalah kemarahan ibu dan behavior yang diinginkan adalah menggunakan baju sopan. Beda dengan punishment. Yang terakhir, punishment atau hukuman tujuannya adalah untuk mengurangi behavior. Positive punishment contohnya adalah, kalau kamu menggunakan rok pendek ke sekolah, guru akan menghukum kamu. Kalau negative punishment, kalau kamu menggunakan rok pendek ke sekolah, guru akan mengurangi nilai kamu. Dari daftar yang ada di atas, mana menurut kamu yang paling efektif? Yuk taruh di kolom komentar. Sangat penting menentukan metode mana yang akan pemasar gunakan untuk mempengaruhi perilaku konsumen. Pada gambar di samping dapat terlihat diagram antara event dan behavior. Event adalah sesuatu yang pemasar manipulasi untuk mempengaruhi behavior. Event dapat diberikan atau dihilangkan. Contoh, diskon. Pemasar jadi tahu efek kalau memberikan diskon secara terus-menerus atau menarik diskon dari produk tersebut. Behavior dibagi menjadi dua, yaitu behavior positif dan behavior negatif yang terjadi akibat pemberian atau penghilangan event. Contoh dari instrumental conditioning ada dua. Yang pertama adalah frequency marketing. Semakin sering konsumen membeli produk, hadiah akan bertambah menarik. Contohnya adalah Garuda Miles dan juga kartu kredit. Yang kedua adalah gamification, yaitu menerapkan konsep permainan ke dalam pemasaran untuk meningkatkan loyalitas dan juga pembelian. Contohnya di sini adalah Gojek Points, Shopee Egg, dan juga Spin the Wheel. Sekarang kita akan mempelajari tentang teori pembelajaran kognitif. Teori pembelajaran kognitif menekankan pentingnya mental proses dalam mempelajari sesuatu. Ingat pada waktu kita masih kecil, biasanya kita mempelajari sesuatu lewat observasi. Tahap belajar menggunakan observasi terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama adalah attention, yang kedua adalah retention atau mempertahankan perhatian yang tadi sudah didapat. Yang ketiga adalah production process, yaitu ketika seorang konsumen itu memiliki kemampuan untuk melakukan behavior yang diinginkan. Yang terakhir adalah motivation, apakah konsumen mau melakukan behavior tersebut. Ketika semua ini sudah dipenuhi, maka konsumen tersebut bisa mempelajari sesuatu melalui observational learning. Nah, ini ada satu topik yang menarik, yaitu konsumen anak-anak. Kita belajar menjadi konsumen sejak kita masih kecil. Dan ada penelitian yang membuktikan bahwa anak-anak yang sering melihat iklan lipstik bisa mengasosiasikan lipstik dengan kecantikan. Ayo, siapa yang suka pakai lipstik pas waktu kecil dulu? Bagaimanapun, anak-anak tetap harus dilindungi dan harus diedukasi mengenai semua brand
dan juga semua produk, karena mereka cenderung cepat menyerap informasi dan juga memproses dibandingkan dengan orang dewasa. Apabila kita membahas teori pembelajaran, tentunya tidak lepas dari yang namanya memori. Ternyata memori atau ingatan ini ada berbagai jenis loh. Kakak akan membahas memori atau ingatan ini dengan sebuah cerita. Bayangkan kamu sedang ada di mall. Kamu lagi berjalan-jalan, tiba-tiba kamu mencium bau yang enak. Bau apa ya kira-kira? Bau ini tersimpan dalam memori sensori kamu. Kemudian dia akan men-trigger perhatian kamu. Kamu cari di mana nih sumbernya nih. Itu masuk attention. Ternyata dari sebuah toko roti yang bernama Bread Talk. Mungkin adik-adik udah pasti tahu semua ya. Asosiasi antara bau roti dan brand Bread Talk ini kemudian disimpan dalam short-term memory. Tapi kapasitasnya juga terbatas, dan durasinya biasanya kurang dari 20 second atau 20 detik. Setelah berulang-ulang, kamu suka jalan-jalan di dekat situ, kamu suka berjalan-jalan di mall itu, akhirnya kamu tertarik untuk membelinya. Ternyata rotinya enak-enak semua, sehingga kamu itu memiliki pengalaman yang menyenangkan di situ. Masuklah pengalaman tersebut ke long-term memory kamu. Mulai dari baunya, nama brandnya, hingga jenis roti yang kamu beli. Jadi berdasarkan penjelasan yang sebelumnya kakak jelaskan, memori itu terbagi menjadi 3. Sensory memory, short-term memory, dan long-term memory. Yang pertama adalah sensory memory. Sensory memory itu menyimpan informasi yang diterima dari indera-indera kita, indera perasa, indera penglihatan, dan selanjutnya. Memori ini bersifat sementara saja. Apabila tidak dibutuhkan, memori ini akan dibuang. Yang kedua adalah short-term memory. Short-term memory juga menyimpan informasi dalam waktu yang terbatas, tapi tidak sesedikit sensory memory. Yang menarik adalah, pada short-term memory, informasi disimpan dalam bentuk chunk atau bongkahan-bongkahan informasi. Bongkahan ini bisa menjadi sebuah puzzle piece yang nantinya akan digunakan oleh diri kita sendiri untuk membentuk informasi yang lebih besar. Yang terakhir adalah long-term memory. Nah, disinilah informasi disimpan untuk jangka waktu yang lama. Perpindahan dari short-term memory menjadi long-term memory itu membutuhkan sebuah pelatihan yang berulang-ulang. Makanya, pemasar itu harus menyasar kepada long-term memory agar orang selalu ingat dengan brandnya. Apa yang orang ingat tentang brand kita harus pemasar perhitungkan. Yang pertama contohnya adalah sensory meaning. Ternyata konsumen itu mengingat jingle iklan kita, bau dari produk kita, atau warna dari produk kita. Yang kedua adalah tahapan yang lebih tinggi, yaitu semantic meaning. Ketika konsumen memahami asosiasi simbolik dari brand kita. Contohnya adalah rich people atau orang kaya itu meminum wine. Apabila ada iklan yang menampilkan orang-orang yang meminum wine, maka asosiasinya adalah, oh ternyata itu adalah iklan untuk orang kaya. Contoh lainnya adalah episodic memories. Ketika mereka mengingat sebuah lagu karena ada momen-momen yang penting dalam hidupnya. Yang kedua adalah naratif, atau kita harus menciptakan sebuah cerita yang menarik tentang produk kita sehingga konsumen akan mengingat ceritanya tentang produk kita. Ini adalah gambar jaringan asosiatif atau associative networks. Associative networks itu adalah bagaimana otak kita memproses sebuah informasi berdasarkan bongkahan-bongkahan informasi lain yang kita bentuk mengenai itu. Contohnya produknya adalah parfum. Bagaimana caranya parfum Victoria's Secret itu kita asosiasikan sebuah parfum yang seksi, sebuah parfum yang romantis, itu berdasarkan associative network di sini. Cara pemasar menanamkan
pemahaman mengenai sebuah produk di benak konsumen itu adalah melalui berbagai macam tahap. Yang pertama adalah brand spesifik. Bagaimana klaim bahwa Macho itu adalah brand X. Tidak mungkin Victoria's Secret dibilang Macho. Yang kedua adalah dari ads-nya atau dari iklannya. Di sini adalah ada orang laki-laki yang menggunakan produk tersebut. Makanya konsumen itu berpikir bahwa Axe berarti digunakan oleh laki-laki. Yang ketiga, itu adalah brand identification-nya. Namanya adalah Axe, bukan Victoria. Kemudian, selanjutnya adalah produk kategori. Di dalam iklan Axe, biasanya botolnya selalu disimpan di kamar mandi laki-laki. Dan kamar mandinya itu laki-laki banget. Nggak warna pink mungkin, nggak ada bunganya, dan semuanya itu didesain sedemikian rupa sehingga orang menganggap bahwa itu adalah kamar mandi laki-laki. Sehingga yang terakhir, memori yang terdapat di benak konsumen itu akan menuju keren atau tidak keren, bisa positif atau bisa negatif. Jadi, apa sih yang membuat seorang konsumen itu mengingat brand? Brand inginnya dipasang di long-term memory seorang konsumen. Tapi itu kan bukan hal yang mudah ya. Berikut adalah beberapa tips bagi seorang pemasar agar brandnya itu diingat oleh konsumen. Yang pertama adalah, jadilah yang pertama. Yang pertama atau pioneering brand itu biasanya lebih diingat dibandingkan dengan followersnya. Contohnya Indomie versus mie sedap, Aqua versus Fit, dan seterusnya. Yang kedua adalah spacing effect. Apabila seorang pemasar itu melakukan iklan, kemudian iklannya itu diulang-ulang. Kalau iklannya diulang sebanyak 10 kali, konsumen mana sih yang nggak males? Tapi kalau dikasih jeda, konsumen akan lebih mengingat iklan tersebut. Yang ketiga itu adalah state dependent retrieval, atau ketika pemasar itu melakukan sebuah iklan, dilakukan di keadaan atau situasi yang membuat konsumen mengingatnya untuk menggunakannya. Contohnya, kalau misalnya menjual tepung memasak, pakailah cooking demo. Makanya IKEA itu didesain untuk memvisualisasikan bagaimana nanti rumah kamu apabila kamu membeli furniture dari IKEA. Kita berlanjut kepada familiarity dan recall. Apabila seorang konsumen itu sudah familiar dengan produknya, maka apabila kita memberikan iklan kepada konsumen tersebut, dia akan merasa, oh iklan ini, tahu deh iklannya, tahu deh produknya. Informasi yang kita berikan biasanya bisa tidak sampai karena itu sudah terotomasi di dalam otak dia dan dia sudah menolak untuk menerima informasi tambahan. Yang kedua adalah highlighting effects. Apabila seorang konsumen itu mempelajari tentang sebuah produk bersama dengan brandnya. Contohnya adalah produk Blue Band. Kok jadi belibet nih kakak? Blue Band itu dipelajari bersama dengan konsumen belajar tentang margarin. Oleh karena itu, brand Blue Band itu sangat kuat di masyarakat Indonesia. Terus yang ketiga, ada salience atau kebaruan. Ketika Von Restorff effect diberlakukan, itu adalah teknik di mana orang lebih mengingat iklan yang aneh, iklan yang baru, iklan yang lucu. Kalau misalnya produk-produknya itu ditayangkan di iklan-iklan tersebut. Karena untuk mereka itu adalah sebuah iklan yang mendobrak. Jadi otaknya terrefresh gitu. Kemudian ada fakta juga yang menarik bahwa Nielsen melakukan studi. Kalau misalnya iklan ditempatkan di sebuah show atau di jeda show yang menarik untuk mereka akan lebih menyukai produk tersebut. Makanya kalau kamu nonton sinetron iklannya banyak, itulah alasannya. Kalau kamu nih lebih suka gambar atau suara aja, atau keduanya nih, jangan lupa kasih di kolom komentar ya. Tadi kita udah belajar apa yang membuat konsumen mengingat brand kita. Tapi, seorang pemasar juga harus tahu apa sih yang membuat konsumen bisa melupakan brand kita.
ternyata ada penelitian yang membuktikan bahwa hanya 23% responden yang bisa mengingat produk baru apa sih yang diluncurkan tahun lalu. 23% doang loh. Ini sedikit banget ya kan? Konsumen itu bisa melupakan stimulus-stimulus yang sudah pemasar berikan kalau misalnya ada saingan-saingan yang memberikan stimulus-stimulus yang lain, karena kita kan berlomba untuk mendapatkan perhatian dari konsumen. Kalau konsumen itu terus-menerus dibombardir dengan yang lain, tapi kitanya diem aja dan tidak memberikan stimulus yang baru, konsumen bisa melupakan brand kita. Jadi Kak, gimana nih caranya? Aku kan udah ngeluarin iklan banyak banget. Bagaimana caranya mengukur impact atau dampak dari sebuah iklan? Pertanyaan yang sangat bagus. Solomon di sini menjawab bahwa cara untuk memeasure atau mengukur dampak dari sebuah iklan itu ada dua. Yang pertama adalah recognition, yang kedua adalah recall. Recognition atau mengenali adalah consumer mengenali sebuah iklan ketika iklan itu ditampilkan, atau consumer bisa mengenali sebuah produk ketika itu didisplay pada rak. Tapi hati-hati, kalau misalnya produk kita diimitasi oleh produk-produk yang lain. Inilah pentingnya untuk kita membedakan atau mengedukasi tentang perbedaan antara produk yang original dengan produk yang palsu. Yang tadi kedua adalah recall. Recall artinya adalah konsumen bisa mengingat iklan seperti apa yang pada waktu dulu pernah kita berikan kepada dia. Ini memang lebih susah, tapi ini bisa membuat konsumen itu menyimpan memori itu di long term memory, bukan hanya di short term memory. Sekarang sudah era digital. Untuk para pemasar di dunia internet, sekarang sudah banyak sekali tools untuk memasang iklan-iklan kamu kepada konsumen-konsumen yang lebih tertarget. Pernah lihat dua produk ini? Dua produk ini dikategorikan sebagai nostalgic marketing. Kenapa? Karena produk-produk ini sebenarnya adalah produk-produk lawas atau produk zaman dahulu yang dibawa kembali ke masa kini dan diolah, di packaging dengan kemasan yang lebih masa kini. Yang pertama adalah White Rabbit Milk Tea atau White Rabbit Milk Cha atau apapun itu. Jadi dia menggunakan permen White Rabbit yang pada waktu dulu itu sangat terkenal. Kemudian dibawa lagi di masa kini dan diolah menjadi sesuatu yang kekinian. Orang jadi mengingat-ingat masa lalu dia, begitu dia masih kecil, dia mengkonsumsi permen itu. Ada juga McD Apple Pie yang baru-baru ini dibawa oleh McD kembali. Pada waktu dulu, Apple Pie ini sangat favorit. Dan ketika ini produknya diluncurkan kembali, orang-orang yang dulu pernah merasakan apple pie itu merasakan nostalgia yang mendalam kepada produknya. Sehingga kesimpulannya dari seluruh slide-slide yang udah kakak jelasin tadi adalah yang pertama, penting untuk kamu sebagai pemasar mengetahui bagaimana sih konsumen itu mempelajari tentang produk dan jasa. Yang kedua, teori pembelajaran sikap atau tingkah laku itu terbagi menjadi classical conditioning dan instrumental conditioning. Yang ketiga, teori pembelajaran kognitif itu lebih fokus terhadap pembelajaran secara observasi. Selanjutnya adalah otak manusia itu memproses informasi mulai dari indera, kemudian menyimpannya di dalam memori. Informasi tentang brand disimpan di dalam jaringan asosiatif, yang kemudian akan menjadi penting untuk menghubungkan karakteristik dari brand dan mengincorporate atau memasukkannya ke dalam pesan-pesan di dalam iklan. Sekarang bagaimana sih caranya pemasar mengukur impact ataupun dampak dari sebuah iklan? Ya, caranya ada dua tadi ya, ada recall, ada recognition. Sekarang data bisa didapat dengan mudah dari big data di internet. Jadi, udah pasti kalian harus belajar juga nih tentang ini. Yang terakhir adalah penting untuk kita tahu
nostalgic marketing atau memarketingkan sebuah produk yang dibawa jauh dari masa kecil kita. Contohnya adalah generasi 90-an. Oke, sekian dulu kalau gitu ilmu dari kakak ya. Sampai kita ketemu di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.